Oke, jadi karena ada yang minta Banana Droid, langsung aja kita gaskan ya guys ya. Tapi Banana Droid ini nggak ada kameranya ya, jadi soal kamera aku nggak bahas. Langsung aja kita ke mana ya. Untuk Magisnya saya pakai Magis Delta ya kebetulan, dan nggak ada kendala. Untuk modulnya juga kosong, nggak ada yang aktif sama sekali. Jadi mending kita langsung cek aja di Playstore-nya. Untuk Playstore about device sertifikasinya sudah tersertifikasi ya, Play Protect sertifikasinya. Terus untuk bloatware-nya ini terbilang nggak banyak dan sudah ada gapsnya ya, jadi kalian nggak perlu nyiapin gaps lagi. Oke, kita cek di bagian about phone ya. Paling atas ada tulisan Redmi Note 5 Pro, kita klik aja. Ini dia about phone, Redmi Note 5 Pro banana version tanduk gaps ya, tanduk. Terus Androidnya 13, kita klik aja bagian Androidnya. Nah ini dia lebih jelasnya ya. Ini yang versi official maintainer Jaki Android 13, kernelnya sudah aku ganti guys. Nah ada hal yang unik ya di custom ROM ini. Biasanya kalau Android 13 itu kan dia harus support KTI haptic ya, tapi kemarin itu ternyata waktu aku ganti kernel pakai KTI yang support KTI, aku tambahin KTI gitu malah bootloop. Berkali-kali aku sampai heran kenapa kok bisa bootloop, dan nyampe akhirnya jangan-jangan ini KTI haptic. Karena waktu aku baca-baca notice yang ada di grup Telegram ya, yang bahas soal custom ROM ini, itu ternyata ada yang bahas soal getarnya atau KTI haptic kan berurusan sama getar ya. Dan ternyata ya aku kira mungkin karena KTI hapticnya aku pilih ya, jadinya aku install custom kernel yang all cam tanpa KTI haptic, itu malah bisa booting. Jadi ini kernelnya pakai kernel all cam biasa ya, kernel yang all cam biasa, nggak usah dikasih KTI haptic, itu baru bisa booting secara normal. Ini sel Linuxnya enforcing. Terus yang unik lagi dengan kernel bawaannya itu dapatnya ini guys, maksimal CPU clocknya ya. Aku fokus ke maksimal CPU clocknya itu 1,4 GHz, dan ternyata setelah aku ganti kernel pun juga hasilnya tetap maksimal 1,4 GHz loh. Kok bisa ya? Mungkin ada yang tahu, silahkan komen di bawah ya guys ya. Ini aku sudah pakai kernel beberapa kali, hasilnya tetap sama loh, tetap segitu. Dan aku rasa ini cocoknya dipakai buat daily kayaknya ya. Kalau biasanya Android 13 itu lumayan enteng, tapi ini agak berat. Cuman uniknya lagi adalah untuk Banana Gear atau menu spesial di custom ROM Banana ini lumayan lengkap guys. Mulai dari status bar ini kalian bisa ubah-ubah ya. Aku tunjukin aja untuk menu-menunya, kalian bisa lihat sendiri. Nanti misalkan ada yang nggak paham atau kurang ngerti sama fungsinya, silahkan aja tanyain di kolom komentar. Terus untuk quick settingnya seperti ini, buat ngatur baterai posisinya kayak gini ya. Terus ada gestur, untuk gesturnya tap status bar to sleep ini normal ya. Untuk double tapnya ini normal tanpa kendala guys. Terus ada buton navigasi, ada invert layout juga. Ini menu wajib menurutku ya untuk invert layoutnya. Terus ada lagi yang ini baru aku lihat ya, ada hide ime button space. Ini aku nggak paham buat apa. Waktu aku slide ini ada kaitannya sama keyboard ya. Mungkin ada yang tahu, silahkan komen aja di bawah guys. Kemudian ada notifikasi di sini ya, menunya kayak gini doang. Terus ada lock screen. Untuk lock screen charging infonya itu waktu aku cas keterangannya charging slowly guys ya. Kayaknya sih untuk notifikasi pengecasan cepat kayaknya sih nggak support kayaknya, tapi ya nggak tahu juga sih. Terus ada ambient display, aku nggak aktifin soal ambient display ini karena nggak butuh. Terus ada tema, kalian bisa atur Monet Engine. Monet Engine itu kalau kalian belum tahu, tampilan layarnya itu menyesuaikan sama tema yang kita pakai gitu guys. Untuk warna-warnanya, kalau misalkan abu-abu ya dominannya abu-abu gitu loh. Terus bisa ganti font, terus icon, termasuk icon signal sama wifi ya. Terus sama tampilan navy barnya ada kayak gini tampilannya. Untuk signal icon menunya atau model-modelnya kayak gini, lumayan banyak pilihan ya. Untuk wifi nya kayak gini.
Terus di bawahnya ada aku belum liatin network dan internetnya ya. Untuk hotspot dan tethering sudah support buat tethering VPN, aman. Terus untuk baterai, nah untuk penggunaan baterainya ini menurutku biasa aja ya, karena aku main sekitar 4 jam, hampir 4 jam itu baterainya kesisa 20% guys. Jadi aku bilang masih wajar lah, nggak bisa dibilang boros atau hemat ini. Terus untuk storage-nya sistem kebaca 14 GB ya, mirip-mirip kayak di X-Droid kemarin. Kemudian sound dan vibration, menunya sih ada beberapa tambahan. Nah ini, oh nggak ada ding, menunya kayaknya cuman ini doang ya, nggak ada tambahan lagi. Ada live caption, udah itu doang lah, pokoknya nggak ada direct atau mission enhancer-nya. Untuk direct atau mission enhancer-nya itu ada di paling bawah ya. Ini dia ya, ada menu sistem, jadi kalian bisa klik sistem, kemudian paling bawah ada device setting. Nah ini kayak Xiaomi part atau wired partnya ya. Itu ada mission enhancer. Untuk terus presetnya ada tambahan banyak guys. Di sini ada bass booster, balance, live, bass reduction, treble reduction, soft bass sama soft treble. Jadi ada tambahan di situ guys. Terus menu yang lain, ambient display lagi, FPS info overlay ini agak gede tapi menurutku nggak ganggu kalau cuman angka doang ya, karena biasanya itu ada ngotak gitu di backgroundnya, ada warna hitamnya jadi agak nutupi layar ya, kalau apalagi kalau gede ya. Ini walaupun gede tapi menurutku masih bisa dimaklumi lah. Terus ada juga paling bawah thermal profilnya, jadi buat kalian yang suka main game kalian bisa pilih ya, di game kalian itu gaming atau apapun itu ya. Ini aku pilih gaming, dan aku rasa pakai custom ROM ini agak lumayan tricky ya. Maksudnya tricky itu kita harus mengkolaborasi sendiri kernel kita guys, kalau kernelnya nggak cocok bakal kerasa berat. Ini aku ganti pakai Mystic dan udah lumayan lah, ntar mungkin bakal aku ganti kernel lain juga ya, siapa tahu bisa lebih oke. Terus untuk display aku rasa ini masih sama aja kayak custom ROM biasanya, ada tap to wake lagi di sini. Terus untuk security-nya ada pin, face unlock, fingerprint, more setting, ada smart lock, nggak ada app lockernya ya. Udah itu doang sih untuk sistem tadi. Bahasanya tentu aja sudah ada bahasa Indonesia ya, namanya juga Banana Droid, pastinya sudah ada bahasa Indonesianya juga. Terakhir soal developer option, ini tampilannya kayak gini guys. Memorinya kepakai 2,6, agak berat nih kayaknya ya. Free-nya 1,2. Coba kita cek di running services. Ini kesisa 1,1 ya, bener aja. Untuk RAM 3 GB kayaknya sih agak lumayan nyesek ya. Ini yang aktif di latar belakang lumayan agak banyak ya. Coba kita cek cache-nya. Dan ternyata cuma nyisa 400 MB-an. Terus di bagian quick settingnya kayak gini, menu-menunya ada apa ya, FPS info, nggak ada game mode ya. Kalau kita hidupin hotspot, mana ini dia, hotspotnya nyala, wifi masih tetap nyala, aman. Kemudian naik light, ini naik lightnya normal ya, tanpa kendala. Oh iya, ada yang komen minta dicek kamera 2 api ya. Oke, ini dia untuk hasilnya. Kamera 2 apinya tercentang semua ya. Grid your device support all the manual setting. Dipakai main game lumayan agak berat ya. Jadi kalau kalian pengen enak saat ngegame jangan pakai custom ROM Android 13 ya guys, pakai Android 10, 9 atau mentok Android 11 lah. Kalau misalkan mau maksa ya langsung aja ke Android 13, karena menurutku pribadi ini ya, untuk Android 13 itu banyak yang udah apa ya, udah enteng lah dipakai buat main game, daripada Android 12 itu agak sulit. Kalau untuk Android 12 itu yang menurutku selama ini yang paling berkesan itu The Best ya, The Best Android 12, tapi aku lupa untuk versinya apa, Shinju apa kemarin ya, aku agak lupa juga sih. Coba cek aja di video-videoku yang kemarin soal The Best. Untuk viewers yang paling banyak kemungkinan yang itu ya. Yes, pokoknya dicek aja. Oke, mungkin kita aja dulu untuk review custom ROM kali ini. Thank you buat yang sudah klik dan nonton video ini. Like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Bang Dul pamit undur diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.